Badan Legislasi DPR menunda sementara pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres. Ambang batas presidensial threshold masih menjadi perdebatan di kalangan fraksi di DPR. Rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden atau Pilpres di Badan Legislasi DPR seharusnya sudah memasuki keputusan. Namun 9 fraksi di DPR masih terbagi antara setuju untuk melanjutkan revisi undang-undang ini atau tidak. Tidak bulatnya suara fraksi ini menjadi alasan bagi Badan Legislasi untuk sementara menunda pembahasan revisi Undang-Undang Pilpres. Badan Legislasi berharap sebelum 1 Oktober 2013 sudah ada keputusan terkait ini mengingat tahapan pemilu telah memasuki masa Pilpres. Atau ditunda atau apapun istilahnya. Karena fraksi masih begitu kekeh terhadap sikapnya dan kita di Balik memang tidak melakukan adanya satu voting. Kita mencoba, kita kerucutkan pada satu sikap, tapi ternyata tetap belum bisa. Sekarang saya ingin melihat perspektif dari hukum tata negara terkait masalah presidensial threshold ini, Bang Irman. Kalau kita lihat dari argumentasi Bang Fadli dan juga Bang Ramadan Pohon serta dari Pak Ferry Mursi dan Baldan tadi, apa yang Anda lihat? Apakah memang ada dilema sisi lain untuk memperkuat sistem presidensial dengan tetap pada angka yang cukup tinggi, 20% kursi di legislatif sebagai syarat minimal untuk mengajukan calon presidennya? Ataukah 3,5% yang disebutkan atau beberapa angka yang lain di bawah itu untuk merevisinya, untuk kemudian membuka peluang seluas-luasnya bagi calon presiden alternatif begitu? Jadi kira-kira begini ya, konstitusi itu terkadang memberikan taman bermain bagi partai politik untuk melakukan permainan-permainan politik dalam menjalankan tugasnya di DPR. Yang permainan politik itu bisa destruktif, bisa konstruktif di situ. Mengenai perdebatan tentang ambang batas presidensial ini, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar itu tidak menyebut itu. Dia menyebut bahwa pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu. Yang kemudian Undang-Undang Dasar sendiri kemudian lagi membuat pasal berikutnya lagi bahwa ketentuan tentang pemilu presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Inilah yang kemudian ketentuan ini menjadi taman bermain bagi partai politik itu. Yang sekarang yang tadinya tidak disebut ambang batas itu, kemudian muncullah ambang batas presidensial threshold itu. Nah, partai-partai politik sebenarnya kitohnya ketika dia menjadi peserta pemilu, konstitusi sudah memberikan hak kepada dia. Anda bisa mengusulkan pasangan calon presiden. Kitohnya ya? Kitohnya begitu. Tapi ternyata di area taman bermain ini mereka menyerahkan, sepakat dia. Di antara kita nanti ini untuk mengusulkan pasangan calon presiden, kita gabung aja yuk, gabung. Mereka sendiri yang buat. Jadi Partai Gerindra, Demokrat, Golkar itu menyerahkan semua hak konstitusionalnya itu dia sepakati di situ. Bahwa untuk mengusulkan pasangan calon presiden kita harus memiliki ambang batas di situ. Nah, perjalanan partai yang tadinya sudah menyerahkan ini semua mulai berpikir lagi, kayaknya saya mau ambil ini kembali hak saya ini yang diperjuangkan oleh Partai Gerindra ini. Saya bisa menyadari ternyata. Karena Gerindra tidak ikut waktu itu belum. Oh, belum ya. Ternyata bahwa semakin disadari ternyata bahwa ternyata ambang batas ini mempersulit kita ini partai politik itu sendiri. Karena ternyata banyak fenomena kawin paksa yang muncul kan. Seharusnya saya layak menjadi presiden, tapi karena ternyata ambang batas yang tinggi, kalau misalnya ambang batasnya rendah saya layak menjadi presiden, terpaksa saya jadi wapres saja. Mungkin itulah yang dialami oleh Gerindra dari yang kemarin itu, kalau fenomena kawin paksa itu kan. Tapi kalau dari argumen bahwa sebenarnya kalau memang sudah berniat mengajukan calon presiden, mau tidak mau harus menempuh bagaimana saya dapat 20 atau 25% nah, itulah yang saya bilang, itu area taman bermain. Area taman bermain di situ kan. Itu area taman yang saya tidak menyalahkan itu, karena itu adalah area taman bermain. Tapi bagaimana sebenarnya korelasinya, Bang, antara kemudian angka dari presidensial threshold ambang batas ini dengan semangat menguatkan sistem presidensial kita? Presidensial kita, makanya saya menyarankan perdebatan nggak usah membawa-bawa presidensial kuat atau presidensial lemah. Ini area taman bermain. Karena presidensial kita itu termasuk sangat kuat di dunia itu. Dibanding dengan Amerika, kekuasaan presiden kita di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sangat kuat dibanding Amerika. Presiden kita bisa menguntit anggota DPR dalam membahas rancangan undang-undang. Dia mau rapat di mana pasti ada pemerintah di situ. Sedangkan di Amerika itu presidennya pemerintah, nggak bisa ngikutin DPR-nya itu rapat membuat rancangan undang-undang, nggak bisa. Dia hanya bisa veto. Artinya selaras dengan alasan yang disebutkan dari Gerindra tadi. Kebetulan selaras, kebetulan mungkin kan, kira-kira begitu. Jadi saya jelaskan, presidensial kita di bidang kekuatan pemerintah itu sangat kuat. Dia hanya Amerika bisa memveto. Kemudian kalau dianulir vetonya sama parlemen, udahlah dia. Kita di sini presiden kita itu kalau dia tidak mau, enggak.
nggak jadi itu undang-undang itu. Meski 560 anggota DPR mengatakan presiden kita nggak mau saya, nggak jadi. Di bidang kekuasaan pembentukan Artinya perundang-undangan sebenarnya sudah sangat kuat tanpa harus ada. Makanya perdebatannya ke depan adalah bukan menguatkan presidensial, tapi mencari presiden yang kuat. Yang benar itu judul diskusi ini seperti itu, bukan presidensial kuat. Karena diangkat ke 25%, 30%, tidak ada jaminan presidensial kuat. Diturunkan juga sampai 2,5%, tidak membuat presidensial itu lemah di situ. Bagaimana Bung Rambo? Bagaimana? Sebenarnya bukan. Saya udah sepakat. Nah, makanya saya bilang kita udah tidak usah lagi lah. Ini perdebatan politik. Saya setuju dengan Pak Bahaldan tadi. Jadi saya nggak tahu lagi mau argumentasi karena apa yang dia katakan udah tepat. Ini hanya istilah beliau arena bermain. Istilah beliau ada calon ya sesuaikan dengan keinginannya kan begitu. Makanya saya bilang daripada kita bertele-tele, kita mempersiapkan pileg secara damai dan tenang. Kita persiapkan pilpres dengan damai dan tenang tanpa ada keriuhan politik yang secara substantif kita itu berbeda banget gitu loh. Ini menurut saya pertaruhan dari Gerindra untuk ini juga tidak tinggi-tinggi banget sebenarnya. Ini penjelasan akademis yang sangat bagus ya. Kita ini kan ingin politik ke depan nih politik substansial, bukan politik yang sekedar lobby-lobby di belakang dan sebagainya gitu. Dengan ada politik substansial, angka itu menjadi penting. Biar publik juga aware, tahu gitu. Dan diperdebatkan menjadi wacana publik. Balik lagi 3,5% kenapa di PT kan itu kan sudah konsistensi diputuskan. gitu. Kalau ini kan masih ada ruang. Kecuali kalau ini sudah ketok palu, tidak ada lagi pembicaraan, ini masih ada. Kan masih ditunda. Artinya kalau ini diangkat kepada publik dan publik nanti bisa merespon bagaimana, nah itu terserah wakil-wakilnya nanti merespon. Kalau 20% ya kami siap. Ya dengan senang hati. Tapi kalau bisa lebih ini akan lebih bagus ke depan. Kalau kita ingin mengajak begini, kita moral politik betul, kedepankanlah konsistensi. Yang pertama adalah ketika membahas parliamentary threshold, sebagai partai baru kita udah paling tidak 5%, idealnya 10%. Karena kita tahu dampaknya adalah nanti soal pengusulan presiden. Kalau waktu itu presiden parliamentary-nya threshold-nya 10%, maka semua yang lolos parliamentary itu bisa ngusut capres, itu jadi masuk akal. Ini kan enggak, di sananya mau udah di naiknya cuma sedikit saja basa-basi, yang di sini mau diturunkan. Jadi menurut saya kan ini sesuatu yang benar-benar membungkus kepentingan. Jadi kepentingan calon tadi maksudnya. Ya kurangin, artinya gini aja. Makanya ini kan risiko. Nasdem tidak mau capres sebelum ada pileg, ya karena 3 besar kita nggak usah ngajuin siapapun dia. Nah yang sudah ini kejar aja 20%. Jadi lebih simpel ngelihatnya. Ini kan soal angka, ini soal elit, bukan soal masyarakat. Tapi kalau alasannya begini Bung Rambo, kalau alasannya memang tidak ada korelasi antara kemudian presidensial threshold angkanya dengan sebenarnya mencari presiden yang kuat atau sistem presiden keluar, karena presidensial sendiri sudah kuat menurut Bung Irman tadi gitu di dunia ini bahkan. Kalau kemudian berbicara soal presidensial threshold itu, lalu kenapa kita tidak berpikir tentang tujuan lain, misalnya membuka peluang seluas-luasnya untuk calon-calon presiden yang alternatif, tidak didominasi oleh partai-partai yang kemudian tokohnya hanya itu-itu saja? Saya kira begini Bung, kalau memang ada ya sosok itu kuat, dia akan dicari oleh partai politik. Jadi jangan khawatir kalau ada sosok yang kuat, yang bagus, ataupun yang ideal menurut publik, pasti akan dicari. Jadi tanpa dia harus punya partai pun dia pasti akan dipinang. Saya kira itu dalam realitas politik tidak begitu. Dalam realitas politik kalau kita lihat pada ujungnya yang paling dikedepankan adalah orang-orang partai politik sendiri. Bisa saja kan kalau ke depan semangat ini diturunkan. Masalah kedewasaan partai politik dong ini. Ya tentu ya. Artinya bisa ada calon-calon di luar partai atau dari manapun ya, kalau dia bagus bisa benar-benar dianggap oleh rakyat itu bisa membuat perubahan, kenapa tidak? Oke, baik. Nanti di segmen selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana mencari calon presiden yang tidak didominasi orang itu saja, tapi sistemnya juga tetap masih cukup tinggi untuk menyaring sehingga presidensial menjadi kuat. Kami akan bahasnya saat lagi.